Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kayaknya saya pengen pakai bangku itu deh. Lama-lama gak enak juga penampakannya, nempel. Kurang tinggi nggak? Enggak. Orang saya juga sampai ke situ karena ke bawah. Nggak, ini soalnya kedudukan tetap dingin. Garit. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidzah wabil khusus para alim ulama, para asatidzah setempat, dan yang terkhusus kita muliakan, kita hormati yaitu orang tua kita, guru kita Kiai Haji Mudi Al-Ansori. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Salim Al-Azhar Ibunda Haja Neng Syarifah dan juga Ibunda Haja Maimunah, mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, diberikan kekuatan iman Islamnya, ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini walaupun dalam keadaan hujan, tetap karena cintanya kepada majelis ilmu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi saksi dan tidak hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini walaupun dalam keadaan hujan, insyaallah hujan ini adalah hujan yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita atau suami-suami dari ibu sekalian, dan untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah, diwafatkan husnul khatimah. Dan orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosa, yang terima amal ibadahnya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi an-niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya kita niatkan khususkan untuk guru kita
Kiai Haji Mudi Al-Ansari mudah-mudahan segera diberikan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, dan keluarganya terutama istrinya diberikan kesabaran oleh Allah dalam merawat suami dan orang tuanya, ya, untuk anak-anaknya. Ini semua adalah semata-mata karena bukti cintanya Allah kepada hambanya sehingga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati qabul wal maqbul barakatil fatih bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Bu, salah satu doa yang mustajabah adalah doa ketika turun hujan. Waktu turun hujan tuh doa tuh makbul, ya. Orang yang terzalimi, kemudian turunnya hujan, musafir, orang sakit, tuh orang yang lagi sakit tuh doanya mustajabah. Yang pernah saya sampaikan, kalau kita nengokin orang sakit, kita minta doanya sama yang lagi sakit. Minta doa dulu sama yang sakit. Karena orang yang sakit itu kata Nabi, doanya, dosanya lagi digugurin semua. Tuh. Yang ada adalah Allah berikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia sabar ketika diberikan ujian sakit itu, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau yang sakitnya udah doain, baru kita doain yang sakit. Ya, karena doa orang sakit itu makbul. Ya, digugurin tuh dosa-dosanya tuh semua. Tapi yang sakitnya yang sabar, yang ikhlas. Tapi kalau sakitnya ngeluh mulu, ya enggak. Karena sakit itu kata Nabi, walaupun hanya sekedar tertusuk duri, itu sesungguhnya Allah menghapuskan dosa. Cuman kadang-kadang kita enggak sabar, ya. Jadi syukur itu ada 3 kata ulama. Syukur bil qalbi, syukur bil qauli, dan syukur bil amali. Syukur bil qalbi itu selalu hatinya tuh merasa lega, merasa tenang dengan apapun yang Allah berikan. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kalau diberikan musibah, alhamdulillah. Diberikan kesenangan, alhamdulillah tatimmus shalihat. Kalau diberikan ujian yang enggak menyenangkan hati, maka alhamdulillah ala kulli hal. Seperti ibu sakit kaki, ya, dengkul gitu. Jangan ngeluh dulu, ucapin dulu alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, ya, atas semua hal yang Allah berikan. Puji. Ya. Kenapa? Sakitnya dengkul juga ini merupakan salah satu Allah gugurin dosa. Ketika Allah, kata Nabi, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan dia suatu penyakit. Kalau dia ridho, dia senang, ya, dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan dipeluknya dia sama Allah. Tuh. Kalau dia ikhlas, Allah akan memuliakan. Satu belum baik, satu udah sakit lagi. Bahkan kata Nabi, kalau Allah tuh cinta sama hambanya, maka akan diberikan suatu bala atau penyakit yang gak ada obatnya. Karena Allah menginginkan hamba itu ketika menghadap Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa. Karena kata Allah ini kalau dengan sholatnya, dengan sodakonya belum cukup untuk menebus dosa-dosanya. Karena aku mengharapkan hambaku ini menghadapku dalam keadaan dia bersih, gak punya dosa. Kan kita suka baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah kepengen dia datang kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Sehingga ketika Allah ridho, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka hambaku datang menghadapku dan aku persilakan dia untuk masuk ke dalam surga. Tuh. Jadi jangan banyak ya Allah, gua nggak bisa ngaji karena sakit banget ini. Coba kalau dibawa ngaji, di samping dapat pahala, dosa digugurin. Ini alhamdulillah walaupun hujan ada beberapa orang doang, tapi terus berangkat. Ini insya Allah menjadi orang hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah. Ya, karena kecintaannya kepada ilmu dan karena memang ingin mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Tuh ibu tertati-tati dari rumah kemari. Ya. Bumben lebih jauh tuh. Jauhan saya apa bawa jauhan Bumben? Ya. Tahu setiap langkahnya Allah berikan kebaikan, digugurkan dosanya tuh. Setiap air hujan yang menetes ke badan kita itu akan menjadi rahmat Allah. Kita akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Hah? Pakai payung juga sama. Lah nggak pakai payung mah nanti jadi apa namanya bikin madarat diri sendiri. Udah tua kita, jangankan kena air hujan, kagak kena air hujan aja pada meriang badannya. Ya, itu mah salah satu ikhtiar kita, ya Bu. Jadi nggak apa-apa pakai payung, bukan berarti hujan-hujanan, nggak apa-apa biar dapat rahmat Allah, nggak begitu. Yang ada nanti meriang, nggak bisa sholat malah nanti. Ya, jadi walaupun sakit, walaupun senut-senut. Ya, tapi tetap. Bahkan ibu saya tuh kalau lagi sakit dengkulnya, jadi Bu, hilang dengan sendirinya. Kenapa? Saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Kalau kita suka sakit dengkul, maka ketika ruku lamain, jangan 3 bacanya 7. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah. Walaupun sakit banget, kadang-kadang cuma mau bangun Bu sampai keluar air mata. Ngerasain itu pernah sampai keluar air mata, sampai anak saya bilang, "Mama duduk aja sholatnya." Sayang kalau duduk. Kenapa? Pahalanya orang yang duduk dengan yang berdiri beda. Sampai 50% bedanya. Kan sayang Bu, kita nggak tahu. Ini takutnya ruku yang terakhir, sujud yang terakhir. Maka walaupun kadang-kadang sampai keluar air mata nahanin sakit, terus untuk berdiri bisa berdiri sholatnya. Itu alhamdulillah nggak pernah lama. Sakit kadang-kadang udah walaupun umurnya belum nyampe 60, yang namanya sakit mah nggak mesti umur ya Bu. Ditahan kan ketika kita sholat dengkul ditahan gitu kan Bu. Jadi andaikan ini bergeser dia akan rapat karena tahanan. Ditahan dengan kita. Kalau rukuknya sampai dengan 7 kali kita baca. Begitupun dengan sujudnya, sama bacanya 7 kali. Kalau ibu nggak percaya rasain deh, enak, sesudahnya enak. Nggak bisa ditekuk ya. Tapi kalau sujud jangan pakai bantal ya. Iya, jangan pakai bantal. Nggak boleh kalau pakai bantal. Cucunya diangkat, mendingan cucunya yang ditaruh di atas, karena salat itu kalau ininya nggak nempel gitu ya. Kecuali karena darurat uzur syar'i tadi ya. Kalau di kasur kan ibu empuk jadi malah tambah melempes gitu ya. Kalau kita terlalu empuk gitu kan matanya berarti ketutup tuh. Kalau sujud kan nggak boleh matanya ketutup, tetap dibuka. Kalau terlalu empuk kan kita ke bawah tuh kan merem. Makanya sujud kan nggak boleh pakai bantal, apalagi di kasur.
Kecuali memang darurat, karena kasur itu kan kita mungkin ada najis ya, kayak kena kencing anak kita ya, kan itu kan nggak bisa diguyur. Syaratnya untuk supaya menghilangkan najis itu kan harus diguyur begitu, air yang mendatangi bukan barang yang mendatangi. Di kitab Fathul Qorib tuh fikih. Jadi cara menghilangkan najis itu bukan barang yang kena najisnya yang mendatangi air, tapi air yang mendatanginya. Seperti ibu misalkan baju kena kencing ya, maka jangan dimasukin ke bak, walaupun ibu berkali-kali ya, bak di air, di bak masukin, ada air masukin bajunya ke bak, kemudian dibuang lagi, di itu lagi, itu nggak bisa menghilangkan itu. Jadi dikucur begitu ya, dikucur dulu, hilangkan dulu najisnya, itu cara menghilangkan najis. Kalau di kasur kan misal dicecep dulu ya caranya, tapi tetap kan agak ada bau-bau ya kalau itu. Tapi kalau memang sangat-sangat darurat, nggak ada lagi tempat daripada nggak sholat, larinya kepada kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Kecuali orang yang memang nggak bisa bangun sama sekali ya, orang yang di tempat tidur sudah nggak bisa bergerak, maka dalam kondisi seperti itu apapun, walaupun tempat tidurnya bau pesing misalkan, karena memang nggak bisa dihilangkan itu, maka itu boleh. Tapi harus tetap ketika mau sholat dibersihin dulu, diganti dulu pempesnya, kemudian tempatnya diganti, misalkan pakai lemekannya diganti gitu ya. Kalau perlak kan dibersihin kan, pakai itu ya, nggak apa-apa. Misalkan ada orang tua kita yang sudah nggak bisa bangun, ya pakai ya tuh yang penting nggak kecium bau pesingnya itu. Kalaupun itu sudah dibersihkan sudah maksimal masih bau, itu dimaafkan. Ya. Itu sekilas aja ya Bu, karena kita akan membahas tentang masalah. Dulu pernah saya membahas masalah keutamaan menjawab adzan, tapi belum selesai. Salah satu keutamaan menjawab adzan, apabila kita mendengar adzan, kemudian kata Nabi menjawab sesuai apa yang diucapkan oleh muadzin, maka orang itu akan diberikan oleh Allah la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Maka Allah akan memberikan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau ada adzan tuh, dengar adzan tuh lagi ngomong pun kita berhenti. Ya. Kemudian kalau lagi tiduran bangun. Karena salah satu yang menyebabkan susahnya orang meninggal itu ketika dengar adzan dia tiduran. Kecuali memang orang sakit nggak bisa bangun, nggak masalah. Nah kita lagi dengar adzan ini baru rebahan gitu misalkan dengar adzan, maka cepat bangun. Karena itu akan menyebabkan nanti susahnya sakaratil maut. Ya. Walaupun lagi ngobrol kayak gimana aja, kecuali lagi baca Quran ya Bu. Misalkan kita lagi baca Quran dulu, kita duluan nih daripada yang azan. Kecuali kita mau baru mau ta'awud, azan berhenti. Tapi kalau kita misalkan di pengajian tuh udah setengah, kan kita nggak mungkin berhenti gitu ya. Cuman diringankan suaranya, nah dipelanin suaranya. Kalau lagi pakai mic-nya taruh. Nggak usah pakai pengeras suara ya, karena orang adzan itu, bahkan muadzin itu, pahala muadzin itu, orang yang adzan itu akan diberikan ampunan oleh Allah sejauh suara adzan itu terdengar. Berapa kilo misalkan adzan itu terdengar, maka sebanyak makhluk yang mendengar adzan, suara adzan itu akan diampuni dosanya Allah. Makanya orang kalau tahu pahalanya muadzin, mereka pasti akan berebut dan akan pakai undian, yang penting bisa adzan. Yang sayangnya kita perempuan nggak bisa ya. Tapi ada di suatu daerah Bu, di Jawa, masjidnya gede. Itu yang bikin masjidnya yang cerita sama saya, itu laki-laki nggak ada yang mau adzan. Gak ada yang mau ke masjid. Akhirnya dia nanya sama saya, manggilnya Tete sama saya, Teh boleh gak kalau saya yang azan? Karena laki-laki gak ada yang mau, bahkan saya bayar supaya dia mau azan, gak mau.
Kalau dalam keadaan seperti itu karena adzan itu pengingat orang untuk mengingat Allah dan sholat, maka boleh adzan aja nggak apa-apa. Lama-lama juga tuh laki-laki malu. Ya kan yang mestinya ada laki-laki bukan perempuan. Karena di situ nggak ada yang mau laki-laki itu. Bahkan sholat ke masjid itu nggak mau. Itu masjid mewah, masjid itu besar, tapi nggak ada yang memakai. Sampai waktu itu saya ditawarin, teh kalau mau tinggal di sana, saya kasih rumah, saya gaji berapa maunya setiap bulan gajinya. Saya bilang saya harus pindah domisili saya ke Jawa, saya ogah. Pindah semuanya, saya nggak mau. Kenapa? Dia kepengen desa itu, kampung itu hidup dengan orang yang mengingat Allah. Karena mereka sibuk dengan di ladang, di sawah, sehingga dia bikin masjid. Padahal itu orang saking pengennya warganya itu sholat, ibu. Listrik dia semua di kampung itu yang masangin tuh, yang bayarin dia. Semua tuh satu kampung. Tapi belum juga tergerak hatinya. Saya bilang kalau saya di sana, anak-anak saya suruh ke sana semua. Saya jauh dari keluarga gitu ya. Kayaknya belumlah, saya bilang belum siap saya. Kalau untuk saya tinggal di sana, saya itu digaji maunya berapa saya ditawarin, supaya apa, suruh menghidupkan itu masjid di sana, supaya orang mau ngaji. Sampai dianya belajar ngaji dulu kan sama saya, ngaji aja dulu belajar, nanti baru ibu yang hidupin tuh masjid. Ya. Kita mah di Jakarta alhamdulillah Bu, mau ngaji setiap hari juga ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa orang yang membaca seperti apa yang dibaca muadzin dengan penuh keyakinan, hadza yaqinan dakhalal jannah, kan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Man qala mithla maqalatihi wa syahida mithla syahadati falahul jannah. Ini hadisnya hadis sahih semua Bu. Barang siapa orang yang menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, wa syahida mithla syahada, ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, falahul jannah, maka baginya adalah surga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara man ajabal muadzina bil maghfirati idza qala wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada orang yang menjawab muadzin bahwa ia akan memperoleh pengampunan jika membaca, setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian disambung wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Maka itu akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambahin tuh. Kita asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Kemudian raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu luar biasa pahalanya. Cuman kadang-kadang orang adzan jong-jong aja gitu ya. Apa tuh Bu jong-jong Bu? Cuek. Enggak mau peduli dengan apa muadzin yang sedang mengucapkan kalimat adzan. Kita duduk aja. Enggak apa-apa duduk aja tapi jawab. Itulah. Padahal ketika kita menjawab adzan dari muadzin itu, di samping dapat ampunan dosa,
Kemudian ketika kita sudah diampuni dosanya oleh Allah kan pasti dimasukkan ke dalam surga. Kemudian salah satunya juga adalah akan mendapat syafaat dari Nabi itu. Salah satu orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi adalah ketika dia disebut nama Nabi dan ketika dia mendengarkan azan kemudian dia menjawab azan dan kemudian baca doa. Hafal ibu doanya kalau dengar azan sesudahnya? Ya. Hafal nggak Bu? Ada nggak yang nggak hafal? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athum maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la dakhalal jannah. Tuh, enggak, itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tuh yang baca itu. Kemudian apa? Syafaati kata Nabi. Dia akan diberikan syafaat. Karena itu doa itu adalah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Otomatis ya kalau yang biasa. Tapi kalau yang nggak bisa, kalau orang bahasa ini mah bedegul. Ya. Yeah. Bahkan ada ibu sekalian, dia jadi security di masjid. Dah, adzan dia jogrok aja gitu. Astagfirullahaladzim. Dia jagain tuh masjid, tapi dia nggak jagain dirinya sendiri dari api neraka. Mestinya ketika selesai adzan, buru-buru dia juga ambil air wudhu, ya sholat. Ini kagak nungguin orang yang sholat. Lo orang sholat ditungguin ngapain? Urusan sendal hilang mah bukan urusan dia. Emang dia mau ngitungin tuh sendal dilihat-liatin. Saya yakin pengurus masjidnya itu pun enggak akan melarang sebenarnya. Ketika misalkan satpamnya tuh ikut sholat. Ini yang disayangkan mestinya ketua DKM-nya menyampaikan kepada security-nya. Kalau mau jadi security di sini, ketika waktunya sholat. Kan itu menjadi tanggung jawab daripada security-nya. Ya makanya kan yang merbot gitu ya. Kemudian security biasanya dikasih tempat di DKM tuh orang DKM-nya. Kadang-kadang nyuruh orang sholat ditungguin, masjid ditungguin, dan dianya sendiri nungguin apa? Kayaknya nggak sholat, dia berarti nggak sayang sama dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida al hadithu maqala halat syafa'ati. Mangkala barang siapa orang yang mengucapkan yasma'un nida hina yasma'un nida, ketika dia mendengar sesudah mendengar azan, ya baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tsumma qala halat syafaati, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat nanti kata Nabi. Kalau kita nggak pernah mau baca itu, masya Allah. Kita mau dengan amal kita itu belum. Ya. Yang kita harapkan semua, bahkan ibu sekalian, bukan hanya umat Nabi Muhammad, bahkan seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua memintanya syafaat dari Nabi Muhammad. Para nabi-nabinya sendiri nggak mampu untuk itu. Karena hanya Allah memberikan syafaatul uzma itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan nabi yang pertama kali diciptakan sebelum Allah menciptakan alam dunia. Itu Nabi Muhammad dulu. Nurnya Nabi Muhammad itu diciptakan selama 500.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan. Nurnya Nabi Muhammad dulu.
Sampai ketika Nabi nanya sama Jibril, wahai Jibril, umurmu berapa katanya. Kata Jibril, nggak tahu saya. Tapi saya tuh pernah melihat cahaya atau bintang yang itu hanya bisa terlihat setelah 70.000 tahun. Dan aku sudah melihat 3 kali. Ternyata bintang yang setiap 70.000 tahun itu keluar cahayanya adalah nurnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, itu berarti umur kamu sudah 70.000 tahun kali 70, itu dikali berapa Bu? Udah segitulah pokoknya ya. Segitulah itunya. Berapa? 210 juta tahun. Itu umurnya malaikat Jibril. Ya. Tapi dulu waktu Nabi Muhammadnya belum diciptakan, baru nurnya aja. Sekarang udah nggak tahu berapa tuh malaikat Jibril umurnya. Ya. Kata Nabi, kata Allah dia, ya Muhammad laula tuh sampai. Andaikan aku tidak menciptakan nurmu, tidak aku ciptakan engkau Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam dunia. Jadi Allah menciptakan alam dunia itu karena Nabi Muhammad, karena begitu mulianya Nabi Muhammad. Ya. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Maka kalau kita nggak mau bersalawatan acan sama Nabi, lalu di mana? Penghormatan kita kepada Nabi? Lalu di mana rasa syukur kita sama Nabi? Rasa terima kasih kita kepada Nabi? Bahkan Nabi itu sebelum kita lahir udah dikorbanin sama Nabi. Kita tuh udah dikorbanin sama Nabi. Karena ketika Nabi di Madinah pernah Nabi ngomong begini. Kata Nabi, yang pertama Nabi korban untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian Nabi korban kedua kalinya bilang, kata Nabi, ini korban untukku dan seluruh umatku. Itu Nabi Muhammad tuh sampai korban aja umatnya dikorbanin. Kita nggak pernah mau sholawat. Ada orang yang nggak perlu sholawat sama Nabi kepada terlalu berlebih-lebihan katanya. Pakai sayyidina segala. Ada yang begitu, paham yang begitu Bu? Ya, padahal sayyidina itu adalah pemimpin. Memang Nabi juga ngomong bahwa Nabi itu sayyidul anbiya wal mursalin. Pemimpin para nabi dan para utusan Allah. Kadang-kadang orang-orang yang begitu ya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidan faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ballighhu darajatal wasilata indaka wa ja'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamati wajabat lahu syafa'atu. Barang siapa orang yang mendengar adzan faqala, kemudian dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ballighhu darajah. Kalau orang yang mendengar adzan kemudian dia membaca doa tadi, maka akan diberikan oleh wa ballighhu darajatan. Ya, diangkat derajatnya dengan wasilah indaka di sisi Allah. Wa ja'alna fi syafa'atihi, dan akan dijadikan untuknya syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wajabat lahu syafa'atu, wajib bagi dia, artinya pasti mendapatkan syafaat itu pada yaumil qiyamah. Karena setiap orang pada hari kiamat itu hanya mengharapkan pertolongan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nolong kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga bacaan Quran kita. Nih Quran nih Bu, yang tadi Ibu baca.
Di Quran ini akan datang nanti pada yaumil qiyamah. Bahkan surat Al-Muluk tuh, Bu. Surat Al-Muluk tuh surat Al-Baqarah itu akan datang kepada Allah. Wahai Allah, kalau memang aku ini adalah kalamu, maka izinkan saya untuk mensyafaati hambamu yang ketika di dunia banyak membaca surat Al-Baqarah. Ibu tiap hari nggak baca surat Al-Baqarah? Nah. Ya, kan Ibu setiap itu baca mau tidur Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kan? Muflihun, sampai Muflihun. Kemudian ayat kursi. Kemudian terakhir surat Al-Baqarah. Itu kan yang diajarin sama Nabi itu. Itu berarti kita setiap malam sebelum tidur kita baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu nanti kelak yaumil qiyamah akan menjadi seekor burung. Ya, Bu. Yang itu tuh apa? Nanti ketika mau ke padang mahsyar itu kita akan naik ke atas burung surat Al-Baqarah itu. Makanya kan mau tidur tuh baca tuh surat Al-Baqarah, Bu. Dari Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Ya, ayat kursi sampai selesai, kemudian nyambung lillahi ma fis samawati wa ma sampai selesai. Hafalkan itu. Jangan tidur sebelum baca itu. Setiap malam. Ya kan habis Isya kan Ibu tidur. Iya baca. Ya kan di Latibul Hadad juga ada itu. Yasin. Karena sudah biasa, sudah terbiasa lisannya, maka Quran dengan sendirinya datang. Ya. Jadi apa yang terbiasa ketika lakukan, Ibu biasa misalkan baca surat Al-Ikhlas, ya, Ibu rutin itu baca Al-Ikhlas, maka ketika Ibu lupa dengan yang lain, surat Al-Ikhlas nggak bakal lupa. Artinya sekian banyak bacanya berapa gitu ya. Kenapa saya itu? Saya punya ibu dulu, Bu, almarhumah, Allah maafirlah, sama anak lupa. Karena anaknya banyak, 16. Kalau anaknya lagi kumpul semua ditanya siapa-siapa namanya lupa. Kadang kan cuma ingetnya 1, 2 gitu ya. Tapi begitu besok mau meninggal, itu pagi dia minta dimandiin kan, minta mandi. Dimandiin, dibersihin gitu ya. Terus minta sendiri ke saya. Saya tanya gini, Ibu udah baca Quran belum? Ibu mau baca apa? Dia minta baca surat Yasin. Selesai Yasin, Bu, bareng sama saya hafal Yasin. Terus saya suruh doa. Masih ingat gak doanya? Ingat kata dia. Coba Ibu doa. Itu doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, itu selesai hafal. Nun. Tahu ya umurnya ada kali 85 90 kali ya. Meninggal itu waktu saya hamil anak yang keempat. Anak saya udah 18 tahun ya sekarang. Waktu hamil dia baru hamil berapa bulan tuh.
Kemudian setelah itu Bu, dia minta lagi non kata, makanya saya non kan. Lagi non kata, mau surat apa? Surat Al-Muluk ya kata saya, tabarok. Iya. Selesai Bu hafal. Karena namanya anak nggak hafal. Ini di rumah siapa Ibu? Saya bilang ini di rumah siapa? Di rumahnya non, di rumah saya. Padahal itu di rumahnya adik saya. Sama anak bungsunya aja nggak hafal namanya. Tapi sama Quran hafal. Tuh, saya bilang, saya inget-inget dari saya kecil ibu tuh kalau habis maghrib tuh selalu pegangnya Quran. Dulu saya masih kecil belum paham. Ya sekitar umur berapa ya, ditinggal abah saya itu saya umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kan kalau orang baca Quran kan begini matanya. Kirain saya ibu saya tidur. Saya sampai begini-begini tuh, bukan dulu pakainya belum pakai ini, pakai lampu tempel loh. Dan itu rutin setiap malam, setiap habis maghrib itu mesti yang dipegang Quran. Jadi ternyata benar ketika dia lupa dengan nama orang, tapi dengan Quran tidak lupa. Karena dia nggak pernah melupakan Al-Quran. Sekarang mah HP. Walaupun Bu cuma satu ayat dibaca, walaupun misalkan ibu nggak pegang tuh Qurannya, ibu hafal apa yang dihafal, misalkan Yasin, hafal Yasin, baca Yasin dah. Gitu. Kalau Yasin mah ya abang amat nggak hafal ya Bu, babaliut. Ya dipegang aja Yasin, ya. Jangan sampai ini, masya Allah, nenek-nenek tuh lihat ada waktu kapan tuh Bu viral tuh nenek-nenek main TikTok kan, astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, gak malu sama umur, pengen viral, pengen terkenal, nenek-nenek tiktokan bertiga tuh. Saya dilihatin sama siapa tuh? Iya mama liatin nenek-nenek, malas saya lihatnya. Nenek-nenek tiktokan, malu sendiri. Kemarin Bu kondangan, orang kondangan saya lagi parkir motor, tuh ibu-ibu sempet-sempetnya sebelum masuk ke ruang kondangan, ke ruang gedung, di parkir motor dia pasang HP, dia main TikTok, dia joget-joget begini-begini, astagfirullahaladzim. Itu lincah banget Bu joget-joget, sampai suami saya bilang begini, tapi suami saya nggak ngeliat tadinya. Saya, ya Allah tuh orang, saya bilang, jadi dosa ya kita ngomongin orang. Sempet-sempetnya TikTok, kata suami saya gini, kalau istri saya begitu, katanya gitu, besok nggak bakalan ngelihat saya lagi, artinya ditinggalin gitu Bu. Saya bilang jangankan main TikTok, main gitu-gituan, pegang TikToknya aja nggak bisa saya, nggak ngerti Bu. Orang pada TikTok kan saya nggak ngerti. Alhamdulillah nggak ngerti gitu. Kan orang anak-anak sekarang mah apa juga nggak ngerti saya, alhamdulillah. Ya memang sudah akhir zaman ya Bu ya. Orang maksiat itu nggak mesti keluar rumah, di dalam rumah sendiri maksiat. Insyaallah. Kita banyak istighfar. Makanya istighfar kita tuh Bu, sehari minimal. Dulu Nabi dulu, tapi ya dulu waktunya Nabi, kata Nabi, aku tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar. Itu Nabi yang sudah maksum, yang sudah dijamin masuk surganya. Kalau kita mah zaman sekarang 100 mah gak ada apa-apanya, harus lebih dari 100, 300, 400 baca istighfar, karena dosanya banyak. Nabi yang gak ada dosanya 100, kita yang dosanya banyak, 3 kali doang. Nabi 100, gak kurang dari 100 tiap hari. Lebihin istighfar tuh, lebih daripada 100. Ibu salat tahajud, baca dulu istighfar 100. Setelah habis salat tobat, baca tuh istighfar 100. Ya, baca Allahumma anta rabbi minimal 1 kali, minimal.
Ya kalau ngerasa ya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi. Kemudian baca itu Bu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah aku. Ighfir lana dzunubana, dosa-dosaku. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wa kaffir itu kafarah, di kafarah. Sayyi'atina, hapus ya Allah segala kesalahan-kesalahanku. Ya. Salah kita banyak. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan aku bersama orang-orang yang mulia. Jadi kalau malam tuh baca tuh doa tuh. Hafal, Bu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Jadi kita minta diampuni dosanya sama Allah, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan kita minta diwafatkan bersama orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kan kita mah dosanya banyak. Banget dosa kita banyak banget, Masya Allah. Ya Bu. Allah tuh maha pemaaf dan maha pengampun. Beda antara maaf, afwa, dengan maghfirah. Kalau afwa tidak ada syarat, sedangkan maghfirah ada syarat. Contoh gini, maghfirah. Kalau maghfirah tuh begini, ibu punya anak, ini bentar lagi bagi rapot nih, ya. Lihat rapot anaknya ada merahnya. Nggak tahu sekarang ada merah nggak Bu? Rapot sekarang ada pakai tulisan merah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau dulu ada merah. Misalkan nilainya di bawah 7, ya. Ibu pan marah. Ibu ngomong, kenapa kamu nilai rapotnya sampai begini? Kamu belajarnya kurang ya? Kamu main-main terus? Wah, banyak tuh yang ngocehnya deh. Ceramahnya lama ceramahnya. Tapi kemudian akhirnya kata ibu, ya udahlah, mau diapain lagi kayak begitu, udah maafin aja deh. Itu maghfirah namanya. Sedangkan afwa nggak pakai gitu dulu, langsung. Itu afwa. Salah, tapi karena dapat maaf dari Allah, maka tidak ada lagi yang namanya diceburin dulu. Karena sudah dimaafin sama Allah. Jadi salah kitanya sudah dimaafin sama Allah. Langsung. Sedangkan maghfirah, nanti ada ampunan itu cuman dikasih ganjaran dulu. Dengan sesuai yang dia lakuin. Misalkan gak suka sholat, gak suka puasa, dimasukin dulu tuh, disiksa dulu. Baru nanti ada ampunan dari Allah. Itu namanya maghfirah. Sedangkan afwa, maaf, nggak pakai itu, nggak diberikan siksaan dulu sama Allah, langsung. Karena Allah udah maafin. Makanya kita kalau habis sholat kan, habis sholat witir, kita bacakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni ya karim. Baca nggak tuh ibu? Jangan waktu puasa doang, Ramadan doang. Lah emang ibu minta diampun, dimaafin sama Allah pas puasa doang. Lah kalau meninggalnya waktu bukan bulan puasa bagaimana? Setiap habis sholat witir, ibu baca. Emang kita ngerasa nggak banyak dosa? Kan kita pengen selalu dapat maaf dari Allah. Setiap kita ngelakuin dosa pengen dapat ampunan dan maaf, terutama maaf dari Allah. Jadi mulai sekarang setiap ibu bapak sholat witir, kan sebelum tidur kita witir tuh, baca itu minimal 7 kali, lebih banyak lebih bagus 11 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni ya karim.
Fa'fu anna kalau berjamaah. Ya, kalau di masjid kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kan berjamaah. Kan ibu di rumah sendirian salatnya. Iya, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ya karim, wahidat yang maha mulia. Nah, ibu kalau meninggalnya pas bukan waktu puasa bagaimana? Kalau bacanya puasa doang. Ya, sedangkan dosanya banyak kan. Enggak baca doa. Baca Allah innaka afuwun, kemudian baca doa subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud. Kayak bulan puasa aja. Subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal qudwati wal haibati wal sultani wal jamali wal kamali wal alai wal kibriyai wal jabarut, subhanadil hayyul qayyumil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baru baca kursi, kemudian baca doa sesudah salat witir. Apa doanya, Bu? Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan salihan maqbula wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukral 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan witir, itu doa witir. Tapi itu dibaca yang tadi doa salat witir tuh. Ya, jadi subhanal malikul quddus baca setiap habis salat witir, bukan puasa Ramadan doang. Pantesan ibunya enggak hafal-hafal, ya bacanya Ramadan doang, itu juga cuma ngaminin doang. Itu kan cuma ngaminin doang. Ngikutin habis imam subhanal malikil quddus, ibu baca subhanal malikil quddus, gitu kan. Imamnya enggak baca diem karena enggak hafal. No? Iya. Tapi Majmu' Syarif doa itunya nggak ada sih. Doa habis salat witir nggak ada. Ibu kalau dikasih lembarannya dibaca nggak tapi? Azan masa kagak hafal? Oh, yang tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Udah gitu doang. Kan ibu baca itu juga. Ya, baca itu, kemudian baca juga ibu, tambahin dari Rabbi Fili, kemudian baca untuk anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, kalau habis adzan tuh, bacain doa untuk orang tua, ya. Nanti kalau saya fotokopiin dibaca ya.
Saya mau tanya sama ibu, kalau memang itu dibaca. Dulu pernah saya ajari, saya kasih doanya. Doa bangun mau tidur. Hafal enggak tuh? Kan ibu tiap hari tidur. Kan dulu udah saya kasih. Enggak, itu mah doanya anak TK. Kan dulu pernah saya kasih. Bismika Rabbi wada'tu jammi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfad bima tahfad bihi ibadakas shalihin. Kan udah saya kasih tuh. Berapa tahun itu saya kasih? Lah tidurnya tiap hari, bu tiap malam tidur. Masa kagak hafal-hafal? Nah kalau doa mau habis sholat witir mah wajar kalau nggak hafal karena panjang, ya. Tapi kalau doa mau tidur kagak hafal mah bagaimana ceritanya? Iya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut doang. Makanya saya kasihkan waktu saya fotokopiin, kagak dibaca. Ini makanya saya tanya dulu, nanti kalau saya kasih doa ini dibaca apa kagak? Enggak apa-apa, enggak hafal. Tapi yang penting dibaca. Tuh bu, kalau baca doa yang tadi yang saya kasih tahu, Bismika Rabbi wada'tu jammi wa bika arfa'u, kan kita minta sama Allah, ya Allah Bismika Rabbi wada'tu jammi, dengan menyebut namamu ya Allah aku berbaring, aku baringkan, aku berbaring. Fa in Bismika Rabbi wada'tu jammi wa bika arfa'u, apabila ruhku naik ke langit. Fa in amsakta, dan enggak kembali lagi ke jasadku. Fa in amsakta nafsi farhamha, maka kasihanilah aku, sayangi aku. Wa in arsalta nafsi fahfad bima tahfad ibadakas shalihin. Tapi kalau rohku ya Allah kembali ke dalam jasadku, fahfad, maka jaga dia. Bima tahfad ibadakas shalihin, seperti halnya engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Karena gini bu, ketika kita tidur, ruh kita keluar dari jasad. Kita suami mimpi bertemu sama orang tua yang iya, karena ruh kita keluar dari jasad kita. Maka dalam doa kita kan, kalau roh itu nggak kembali, fa'in amsakta nafsi, andaikan roh itu tidak kau kembalikan nafsi dalam jasadku, farhamha, kasihani aku. Tapi kalau roh itu kembali, maka jaga ya Allah ruhku seperti kau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya. Makanya kenapa ketika kita mau tidur kita wudu, karena roh kitanya keluar nanti kalau kita tidur ngorok, mau kagak pokoknya tuh roh keluar. Kan ada orang yang begitu bangun udah nggak bisa bangun lagi, tidur gak taunya rohnya nggak balik. Kita mau bangun gitu tapi nggak bisa bangun gitu. Rep karena waktu tidurnya lupa sama Allah. Udah baca udah baca Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian lihat HP, lihat YouTube dulu, ya lupa tadi doa tuh. Gak punya HP, alhamdulillah gak punya HP. Ya. Ada rep katanya ya. Apa sih bu ya kalau secara umum apa tuh rep? Kalau orang tua dulu yang rep.
punya siapa itu? Masih bagus catatannya. Enggak, saya minjem. Soalnya buat ngasih majelis taklim yang ono tuh yang saya baru ngajar. Ternyata nggak bisa juga. Nanti saya fotokopi. Kalau saya ngajar lagi saya ada di rumah kan saya bilang apa-apa. Ya nanti kalau saya ngajar lagi saya bawa ini. Karena ada saya ngajar lagi ternyata ibu-ibunya juga sama. Bukan, ini bukan witir Mi, ini doa tidur. Gitu. Sayanya mau nulis lagi, ini kan tulisan bapaknya. Doa witir. Ya nanti doa witir saya kasih. Insyaallah. Ya. Yang penting doanya dibaca. Setiap ibu mau habis sholat witir dibaca. Di laminating Bu. Ya. Laminating. Kemudian Ibu sebentar lagi kita Rajab nih. Tanggal 1 Januari itu udah masuk 1 Rajab. Ya, 1 Rajab. Ya, nanti ada istighfar Rajabnya kan masih hafal kan? Ya, istighfar Rajab. Kemudian ya buka lagi catatan lama. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jaga diri kita untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah kapanpun di mana aja kita selalu ingat kepada Allah. Kemudian jangan lupa tadi saya sampaikan untuk mendengarkan azan, menjawab setiap muadzin mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar kita juga jawab dan sesudahnya kita membaca doa sesudah mendengar azan. Kemudian ditambahin dengan kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira minimal 3 kali. Kemudian tambahin untuk doain anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Karena antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajabah. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah juga anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini akan menjadi Allah banyak turunkan rahmat kepada kita dan juga ampunan kepada kita dan juga keluarga kita dan mudah-mudahan yang sakit-sakit pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نقصد لنا انك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا عذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Jan Yahya yang telah memberikan pelajarannya ilmu-ilmu yang sangat banyak buat kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik